termasuk di sini ya Pak KUA Slogo Himo, Pak Rujito Nggih, ya. nggih Bu, kula niki Nggih, nganu lajeng ingkang dipun mentori sinten, Pak? ingkang Pak dados Aldi. peserta Mas Aldinto Oh, Irsan nggih. Bu. Fatul Rahman. Oh, nggih. Oh, Mas Aldi juga datang. Baik, kita mulai dan salam sejahtera untuk Mas Ray, ya. Alhamdulillah telah hadir di sini Bapak Dr. Rizky Riadu Taufik STHI MA Kabak Umum BMPP SDM, kemudian Bapak Rujito selaku mentor dari Mas Aldi dan juga peserta Latsar yaitu Mas Aldi. Ya. Saya sampaikan caranya nanti 7 menit untuk Mas Aldi menyampaikan gagasannya, kemudian 5 menit untuk mentor dan 5 menit berikutnya untuk Bapak penguji. Kemudian hal yang harus penting satu di record, kemudian yang kedua sampaikan judul, kemudian langsung APKL ke bawah. Oke, monggo Mas Aldi 7 menit. Baik, mohon izin share screen. Langsung perkenalan dan share screen ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rizky Riadul Taufik selaku penguji, Ibu Budi Lestari selaku pembimbing, dan Bapak Rujito selaku mentor. Alhamdulillah, mohon izin saya menyampaikan judul rancangan aktualisasi saya, yaitu dengan judul Peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik melalui pemanfaatan media sosial di KUA Kecamatan Slogoimo tahun 2025. Nah, saya sendiri ASN CPNS penghulu ahli pertama di KUA Slogoimo, Kecamatan Slogoimo, Kabupaten Wonogiri. Nah, untuk selanjutnya, dari hasil isu yang saya dapatkan dengan analisis metode APKL muncul 5 isu. Yang pertama yaitu belum optimalnya layanan informasi pencatatan perkawinan, kedua belum optimalnya pelaksanaan pembimbingan perkawinan dalam menyiapkan pasangan menuju keluarga sakinah, yang ketiga itu belum maksimalnya pemanfaatan media digital seperti media sosial dalam pelayanan publik di KUA, yang keempat yaitu kurang optimal dalam pemahaman pengaruh negatif judi online di era digital, serta yang terakhir yaitu belum terintegrasinya layanan nikah di KUA dengan pembaruan administrasi kependudukan secara maksimal. Nah, setelah itu saya tapis lagi menggunakan USG dari 3 isu tertinggi. Nah, muncul satu isu utama yang menjadi judul saya, yaitu belum maksimalnya pemanfaatan media digital seperti media sosial dalam pelayanan publik di kantor urusan agama Kecamatan Slogoimo. Nah, setelah itu kita ulas dengan metode Fishbone. Penyebab munculnya isu ini yang pertama dari segi karena kurangnya SDM yang memiliki kemampuan mengelola medsos. Yang kedua terkait tidak adanya petugas khusus atau admin untuk pelayanan digital, rendahnya literasi digital di kalangan pegawai KUA. Selanjutnya dari material, tidak tersedianya perangkat pendukung seperti kamera dan sebagainya yang mendukung untuk kegiatan tersebut, tidak adanya template atau konten sesuai yang siap pakai, belum adanya platform manajemen konten yang terstruktur. Terkait metode, yaitu belum adanya SOP yang resmi, tidak adanya strategi konten digital yang rutin dan terjadwal, minimnya evaluasi monitoring efektivitas penggunaan medsos, dan yang terakhir yaitu dari Milo terkait budaya organisasi masih berorientasi pada layanan tatap muka, rendahnya dukungan kebijakan internal terhadap digitalisasi layanan, serta masyarakat sekitar belum terbiasa mencari informasi melalui online. Dari deskripsi isu terpilih, data faktanya itu masyarakat kesulitan mengakses informasi layanan seperti syarat nikah, alur bimbing, jadwal, karena media sosial KUA belum dimanfaatkan secara optimal. Penyebabnya tidak adanya admin khusus, SOP-nya belum tersedia, literasi digital pegawai masih rendah, serta sarana prasarana terbatas. Dan budaya kerja yang masih manual mengutamakan tatap muka. Dampaknya itu layanan kurang efektif, informasi publik lambat, masyarakat harus datang langsung ketika ingin mencari informasi, serta citra KUA kurang modern. Gagasan kreatif yang saya ajukan itu optimalisasi pemanfaatan media sosial, baik dari IG, FB, WA Business, dengan konten edukatif, interaktif, dan terjadwal. Ya, MP agenda terkait yaitu terkait kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, Smart ASN dan Smart Governance.
Selanjutnya, uraian kegiatan yang saya laksanakan nanti, yang pertama itu terkait dengan koordinasi dengan kepala KUA dan pegawai agar mendapatkan apa namanya dukungan dukungan. Selanjutnya, yaitu membuat dan mengolah akun medsos, yaitu untuk membangun akun kredibel dengan logo, profil, dan admin yang jelas. Selanjutnya yaitu menyusun dan membuat konten layanan publik, menyajikan informasi dalam bentuk infografis yang menarik. Yang keempat yaitu interaksi aktif dengan masyarakat melalui Q&A online, polling, dan respon komentar. Yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi, menganalisis statistik dan membuat laporan berkala. Dan yang terakhir yaitu menyusun SOP pengelolaan medsos dengan pengelolaan bisa berkelanjutan dan terstandar. Nah, sedangkan rencana jadwal saya itu yang pertama tanggal 19 sampai 22 itu dengan koordinasi dengan kepala dan tim kerja. Yang kedua, membuat dan mengelola akun resmi medsos pada tanggal 21 sampai 26 Agustus. Setelah itu menyusun dan membuat konten layanan publik tanggal 25 Agustus sampai 12 September. Selanjutnya interaksi aktif, Q&A, polling, publikasi tanggal 15 sampai 19 September. Selanjutnya monitoring dan evaluasi efektivitas medsos tanggal 22 sampai 26 September. Dan yang terakhir yaitu menyusun SOP pengelolaan media sosial di tanggal 16 sampai 26 September. Baik, demikian Ibu Bapak terkait pemaparan yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon arahan dan bimbingan serta masukan Ibu Bapak penguji, mentor maupun pembimbing dan moderator. Semoga rancangan aktualisasi ini tidak berhenti pada tahapan konsep, tetapi dapat terlaksana dan menjadi langkah nyata untuk perbaikan berkelanjutan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aldi yang telah menyampaikan paparannya. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Rujito untuk menyampaikan harapan-harapannya ataupun dukungannya. 5 menit, monggo Pak. Baik. Mohon izin, terdengar nggih Bu suaranya? Oke, jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa kami hormati Ibu Dr. Anda Budi Lestari MPD, kemudian Bapak Rizky Riyadu Taufik, dan rekan kami Mas Aldinto Irsyad Fadlur Rahman yang kami hormati, kami banggakan semuanya. Mohon izin kami yang diberikan tugas mungkin dari akan dawuhipun Mas Aldinto Bro niki kalau didhawuhi sobat status mentor. Nggih, bareng menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan di Klatsar CPNS untuk golongan 3, terutama untuk Mas Aldinto ini untuk jabatan fungsional penghulu ahli pertama. Baik, terkait materi yang telah disampaikan tadi beberapa hari yang lalu, tentu Mas Irsyad, kalau panggilan kami di sini Bu, itu sudah sangat terlibat dan sangat memberikan kontribusinya yang nyata terkait untuk yaitu efektivitas media sosial di KUA Slogohimo Wonogiri. Memang beberapa hal yang disampaikan oleh Mas Aldinto Irsyad Fatur Rahman tadi memang benar, ada beberapa kendala terkait apa itu efektivitas pelayanan publik terutama dalam pemanfaatan media sosial di KUA Slogohimo. Beberapa hal tentu menjadi semacam urgensi kita bersama bahwa dalam 7 core value ASN yang ditentukan oleh pemerintah melalui BKN yaitu adanya adaptif nggih Bu nggih, yaitu sikap untuk selalu mengikuti perubahan zaman, perubahan waktu, kemudian menyesuaikan diri dengan keadaan yang sekarang. Tentunya dengan hal ini rancangan aktualisasi oleh Mas Aldinto ini kami sangat mengapresiasi dan menyambut dengan baik langkah-langkahnya. Tentunya harapan kami bersama rekan-rekan kami di KUA Slogohimo di sini hal ini nanti bisa diterima oleh seluruh stakeholder yang ada, kemudian nanti pada akhirnya bisa diterapkan, diimplementasikan untuk meningkatkan, untuk menambah kreativitas dan efektivitas pelayanan publik terutama dalam hal pemanfaatan media sosial, baik itu WhatsApp, juga IG, Facebook dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang
kami sampaikan pada Ibu dan Bapak. Mohon maaf singkat saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rujito yang sudah sangat mendukung RA dari Pak Aldi. Untuk waktu berikutnya kami sampaikan kepada Ya. Bapak Rizky Riaju untuk Oke, menyampaikan. terima kasih. Ya. Monggo, Pak. Pak Rujito ada berapa penghulu Pak Rujito? Di Kawas Logoimo ada 3 Pak, termasuk saya sendiri. Yang paling tua siapa? Yang paling tua ada Pak Rimin secara usia. Nggih. Mas Aldinto ini baru ya? Ini masih fresh graduate Pak, kinyis-kinyis bahasanipun mriki. Umur berapa Mas Dinto? 29 Pak. Berapa? 29. Oh 29. 29. Udah nikah belum? Sampun Pak. Lulusan mana? Dari UII Jogja Pak. Oh, UII Jogja. Oke. Saya pertama itu emang publikasi KUA itu sangat penting. Ya kan? Bisa melalui media sosial, konten-konten kreator, ya kan? Yang itu saat ini lebih efektif untuk membangun citra KUA. Dengan saya melihat Pak Kepala KUA-nya, kemudian Mas Aldinto-nya, ya kan, ini akan sangat prospek karena apa? Kalau kita ciptakan bahwa KUA Sologohimo itu KUA yang berbeda dengan yang lainnya dengan cara apa? Misalnya contoh, ini bagian dari upaya untuk meningkatkan publikasi ya, dengan memanfaatkan konten kreator ya. Kepala KUA-nya udah rapi, ganteng, ya kan, pakai dasi. Tambah Pak Aldinto, masih muda, ganteng. Nah, mungkin tidak kalau misalnya khusus KUA Sologohimo, setiap melakukan pelayanan pernikahan itu menggunakan seragam jas yang rapih dan ganteng, Pak. Jadi ada standar pelayanan pernikahan untuk KUA Sologohimo yang itu harus melebihi calon pengantinnya. Yap. Ini saya yakin akan menjadi viral ini. Karena saya melihat ada beberapa penghulu yang viral itu, satu penghulu sepuh yang dari Jawa Timur itu, yang kalau ceramah nasihat nikah itu bikin orang nangis, bikin orang ketawa, dan sebagainya. Dan ada juga konten viral penghulu yang masih muda, lebih ganteng, lebih rapi dibanding calon pengantinnya. Ini potensial nih, karena Pak Kepala KUA dan Mas Aldinto ini kamera fish istilahnya. Muka-muka yang layak untuk diviralkan. Betul, Pak. Jadi kalau udah kita bisa melayani, tapi bisa juga meningkatkan publikasi pelayanan KUA, citra KUA akan terbangun lewat situ. Ternyata orang-orang KUA gagah-gagah, ganteng-ganteng, keren-keren, pinter-pinter, seperti itu. Gitu Pak Rujito. Yap, yap. Jadi tergantung kepala KUA-nya ini. Harus pakai standar jas gitu. Punya modal kan untuk beli jas ini, jangan sampai dari badan moderasi yang ngasih jas ini. Sudah habis selesai menikahkan Pak, ini juga pakai jas tadi. Nah itu, harus ada standar itu. Nah, nanti baru tim media sosialnya bikin video reels pendek atau TikTok terkait dengan pelayanan-pelayanan yang dilakukan itu. Yap. Terkait konten apapun, misalnya layanan waktu KUA dengan Mas Aldinto yang masih muda-muda, yang ganteng-ganteng itu dipublish untuk layanan KUA. Itu Mas Dinto ya. Siapa Pak? Jadi nanti saya minta contoh-contoh konten kreatornya terkait layanan KUA. Pemerannya ya cukup kepala KUA dengan sampean aja, tambahan pemain aktor cadangan siapalah, masyarakat atau siapa. Siapa Pak? Pak Rujito, kira-kira asik nggak itu gagasan kayak gitu? Kita viralkan KUA Sologohimo ini. Ya. Sangat masuk Pak niki. Bisa kami terima dan insya Allah kami jadikan pemicu semangat bersama Pak di sini. Ya. Ya.
Bagaimana Pak Cukup, Bu. Rizky? Seperti itu, Cukup? Bu. Nggih. Nggih, luar biasa nih masukannya. Tinggal sekarang kan Pak Rujito dan Pak Aldi siap nggak nih jadi artis? Insya Iya, Allah siap, Bu. nggih, tapi luar biasa loh, karena Nggih. memang ini face-nya memang face Nggih. apa namanya, Kamera. nice face ya, nggih, Ya. nggih, Nanti betul. tambah kerjaan sampingan Bu, konten kreator Apa? dan YouTuber nih. Nah, betul Pak. Nggih. Pokoknya Solo Baik. Himo harus nomor 1 se-Jawa Tengah, Pak. Iya. Untuk viral Amin. dan publikasinya. Nggih, Amin, amin, amin. ditunggu kabar selanjutnya. Oke. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ibunya saya saja ini. Ternyata ide Pak Rizky itu kadang-kadang di luar dugaan ini. Kalau nggak kayak gitu nggak jadi kabak saya, Bu. Memang Pak. Luar biasa. Pak Aldi siap ya? Iya, Dan insya Allah siap, waktu Ibu. nanti dengan Pak Rujito ya, Ya, untuk Bu. makin menyempurnakan menjadi apa namanya papan depan, ya. Seperti inilah gambaran dari KUA Slogo Himo. Ya. Siap untuk melaksanakan timnya. Siap, Ibu. Ya. Ya, Oke. untunganipun Bu. September Pak, sudah insya Allah, viral Pak. ini. September harus Iya, sudah ditunggu viral. viralnya. Iya. Nanti jangan lupa kalau buat video di tag Oke. BM BMBP, SDM, Oke. kemudian BDK dan seterusnya, nanti biar langsung terkait. Siap, Bu. Ya, terima kasih untuk masukan-masukannya dari Pak Rizky dan juga dukungan dari Pak Rujito. Nah, untuk yang ini kita akhiri ya dengan perbaikan-perbaikan itu. Izinkan saya mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Monggo Ibu. dipersilahkan nggih, untuk Pak Rujito dan Pak Aldi untuk meninggalkan POR. Iya, terima kasih.